Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Pasagede Sukerta, NIM 202162121198 dari kelas 4. Di sini saya akan mempresentasikan metode perancangan arsitektur 1. Pertama, di sini ada topik pembahasan. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, proses program. Itu ada 3. Yang pertama, identifikasi masalah, konsep, skematik desain. Yang ketiga ada konsep arsitektur, yang keempat teknik presentasi konsep, yang kelima penyusunan program ruang, dan yang terakhir ada analisis tapak. Selanjutnya di sini ada pengertian. Kamus Webster 1966 mendefinisikan program sebagai perencanaan prosedur. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain dan keutusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap harapan, keinginan, dan hasrat dari wujud bangunan nantinya. Selanjutnya ada arsitektur proses. Arsitektur proses adalah ringkasan tertulis atau diagram tentang rantai nilai dan proses bisnis yang didukung oleh suatu organisasi tertentu. Sebuah arsitektur proses yang baik menunjukkan bagaimana rantai nilai dan proses bisnis terkait satu sama lain dan dengan tujuan strategis organisasi. Arsitektur proses adalah arsitektur tingkat tinggi yang mencakup semua proses dalam organisasi. Selanjutnya ada proses pemrograman. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur atau measurable sebagai suatu langkah awal penelitian. Selanjutnya ada konsep desain, merupakan proses untuk menciptakan atau membuat kreasi tentang suatu objek baru. Desain dapat berarti juga sebagai hasil akhir dari proses kreatif yang sudah melalui beberapa tahap, baik itu berwujud sebuah gambar maupun objek nyata. Selanjutnya ada skematik desain, merupakan skema desain awal pada proses perencanaan meliputi gambar-gambar denah, tampak, potongan, denah fondasi, denah atap, serta konsep umum secara menyeluruh. Pada paket layanan ini, hasil produk yang diberikan berupa gambar-gambar arsitektur. Selanjutnya ada konsep arsitektur. Konsep desain arsitektural adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Di dalam konsep ini akan tertuang semua ide-ide dasar, rencana, dan tujuan. Pemikiran baru dan unik berdasarkan pendapat, keyakinan, teori, keinginan, dan kebutuhan homeowner. Hasil dari konsep desain berupa yang pertama ada zona fungsi, kedua ruang-ruang arsitektural, yang ketiga konsep bangunan dan sirkulasinya, yang keempat dasar dan teori perancangan, dan yang kelima selubung bangunan atau dinding dan atap. Selanjutnya ada teknik presentasi konsep. Kemampuan komunikasi merupakan salah satu kompetisi yang harus dimiliki seorang analis sistem informasi. Selain pengetahuan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang up to date, presentasi merupakan metode komunikasi efektif yang sering digunakan dalam menyampaikan informasi. Melalui presentasi, analisis dapat menyampaikan analisis, desain, dan implementasi pengembangan sistem kepada stakeholder secara langsung dan interaktif. Teknik dan desain presentasi perlu dipahami oleh analisis sistem agar dapat menyampaikan informasi pengembangan sistem informasi secara jelas dan efektif. Selanjutnya ada penyusun program ruang. Merumuskan tujuan. Kita harus mengetahui tujuan akan adanya karya arsitektur. Kedua ada mengumpulkan fakta dan menganalisis. Menjelaskan bagaimana mengenai keadaan sekitar bangunan. Yang ketiga ada konsep programatik. Konsep yang terprogram yang biasanya mengacu kepada ide abstrak
untuk mendapatkan solusi fungsional masalah kinerja klien. Yang keempat adalah merumuskan kebutuhan atau need. Menganalisis kebutuhan atau kegiatan pelaku baik dari aktivitas dan kebutuhan ruang. Dan yang terakhir adalah permasalahan arsitektural. Permasalahan arsitektural memiliki dua kata kunci yaitu kondisi dan arahan. Selanjutnya ada analisis tapak. Analisis tapak adalah sebagian tahap dalam merancang sebuah objek perancangan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak. Analisa tapak ini juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi existing tapak dengan tanggapan yang terdiri beberapa alternatif. Hal yang harus diperhatikan dalam menganalisa tapak adalah yang pertama, analisa sirkulasi udara, yang kedua, analisa kebisingan sekitar, yang ketiga, ada analisa matahari, yang keempat, ada analisa sistem utilitas, yang kelima, ada analisa iklim serta arah angin, dan yang terakhir, analisa view atau pandangan. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan kesimpulan. Jadi, programming dalam arsitektur sangat penting dikarenakan dalam membuat suatu bangunan arsitektur yang terancang serta sesuai dengan kebutuhan klien, kita harus dapat menggabungkan semua unsur yang terdapat di dalam programming. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.